Salam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah channel Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong Macau. Dengan sukacita, walaupun kita berpisah jauh, tetapi kita boleh dapat bertemu lewat YouTube channel Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong ini. Saya sangat bersyukur kita boleh bertemu, walaupun jarak kita berpisah, tempat kita berjauhan, tetapi kasih Tuhan selalu kita rasakan. Dan sukacita kita tetap ada, karena Kristus ada bagi kita. Dan saya juga sangat bersyukur, kita semua sangat bersyukur, kita boleh melewati Natal, bahkan tahun ini, di minggu terakhir di bulan ini. Kita sadar semua karena pemeliharaan Tuhan bagi kita. Kita terus kabarkan kabar baik yang kita sudah peroleh untuk mereka yang belum memiliki kasih itu. Mari saudara kita membuka ibadah kita mau bersatu teduh bersama, kita mulai. Kebaikan, kasih, dan sukacita kita sudah peroleh. Sebab itu, marilah kita beritakan kabar itu kepada mereka yang belum memiliki. Kita mau membuka ibadah kita dengan menyanyi bersama, Ku Bawa Berita Sejahtera. Jemaat Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita berada di minggu terakhir di tahun 2020. Ibadah hari ini merupakan ibadah terakhir, oleh karena itu mari kita satukan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita dengan votum dan salam. Ibadah pada saat ini di minggu terakhir di bulan ke-12 tahun 2020. Pada saat ini kami buka, kiranya jadi dalam nama Bapa, jadi dalam nama Anak Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kami, dan jadi dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Jemaat, mari kita akan membaca nas pembimbing dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47 saya akan bacakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun boleh berganti, bulan boleh berganti, hari boleh berganti, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita mau katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
kasih Tuhan. Biarlah pujian kita bukan hanya kita yang ada di sekeliling kita, tetapi berita sukacita itu kita sampaikan ke pulau dan benua untuk semua orang dapat menyaksikan kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan lanjutkan pujian kita. Kita mau katakan dari pulau dan benua. Saudara yang dikasihi, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat ke-6. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Tak ada kasih yang seperti kasih yang kita miliki. Kasih di dalam Yesus yang memberikan hidupnya untuk kita. Kasih yang menyelamatkan. Kasih yang bukan hanya berkata-kata, tetapi kasih yang menyatakan perbuatannya lewat kelahirannya, lewat kematiannya, bahkan kebangkitannya. Kasih yang menjamin hidup kita. Mari saudara, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua
Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, pendamaiku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom, selamat hari Minggu saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali di minggu terakhir tahun 2020 ini. Ya, saya masih ingin mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di minggu terakhir ini. Mari sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak bahwa Tuhan masih memberi kami kesempatan di minggu terakhir ini untuk beribadah walaupun masih melalui online ini. Tuhan, kami bersyukur karena hari-hari yang Tuhan tuntun dalam kehidupan kami sampai pada di minggu terakhir hari ini. Kami hanya dapat bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan untuk banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau kiranya kembali lagi berbicara kepada kami di minggu terakhir ini dan mengajari hidup kami untuk kami melakukan kehendak-Mu, untuk kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1
Lukas pasal 1 saya akan baca mulai dari ayat 46 sampai ayat 55. Ya, sebenarnya mulai ayat 26 yang akan kita renungkan, tapi saya akan baca ayat 46 sampai ayat 55. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, aksi dan reaksi adalah hukum alam yang pasti, ya. Di mana ada aksi biasanya diikuti dengan satu reaksi. Ya, itu sudah terjadi sedemikian. Peristiwa kelahiran atau kehadiran, kedatangan Yesus Kristus dalam rupa anak manusia menimbulkan reaksi bagi dunia. Ya. Reaksi negatif berupa penolakan, ya, yang didasarkan iri, dengki, ya. Itu yang dialami oleh Herodes. Itu yang dilakukan oleh Herodes. Tetapi ada reaksi yang positif, ya, berupa penerimaan Natal Yesus Kristus yang mendatangkan puji-pujian, sebagaimana yang kita baca tadi, puji-pujian dari Maria. Dan ada beberapa bagian lain yang menyebutkan sebagai reaksi positif atas kehadiran Yesus Kristus. Bukan hanya Maria, tetapi dalam Injil Lukas pasal 1 juga disebutkan dalam ayatnya yang kalau kita melihat mulai dari ayat 68, ya, 67 sampai 79, bagaimana Zakaria juga menaikkan puji-pujian karena janji tentang kehadiran Yesus Kristus. Kemudian juga dikatakan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-29 sampai 32, itulah pujian Simeon. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga adanya reaksi dari kehadiran Kristus ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Karena itu, hal itu juga ada sampai pada masa sekarang ini. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Dan kita melihat dari puji-pujian Maria tadi, suatu nada sukacita sorgawi, ya, yang keluar dari hati Maria karena menyambut Natal Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar atau membahas tentang nyanyian pujian Maria. Bagaimana Maria mengalami sukacita Natal. Bahkan bisa disebutkan sebelum, ya, Natal itu sendiri, sebelum kelahiran Yesus Kristus. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana latar belakang daripada pujian Maria. Latar belakang daripada nyanyian pujian yang dinaikkan oleh Maria. Apa yang menjadi
latar belakang atau yang mendasari ya, yang menjadi penyebab sehingga Maria dapat mengungkapkan pujian yang begitu merdu kalau dibilang ya, dalam arti berisi makna yang sangat kuat bagi kita yang membacanya pada masa sekarang ini. Mari kita melihat bersama-sama bagaimana apa yang melatar belakangi. Yang pertama, kita melihat mulai dari ayatnya yang ke-26 ya. Mulai dari ayat ke-26. Maria menerima berita kelahiran Yesus Kristus melalui malaikat Gabriel. Maria menerima itu sebagai berita dari Allah. Dikatakan dalam ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan malaikat itu masuk ke rumah Maria. Lalu dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jelas sekali bahwa Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi kepada seorang perawan bernama Maria. Sehingga kita melihat Maria menerima itu sebagai berita dari Allah. Dia menerima sebagai berita dari Allah. Dan dia meyakini itu. Sehingga dia mampu mengatakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Itu adalah akhir dari atau menutup dari pertemuannya dengan malaikat itu. Saudara, ini hal yang pertama yang kita belajar. Bagaimana Maria menerima berita ya dari Tuhan. Berita tentang hadirnya atau kelahiran juru selamat. Yang kedua, Maria menerima kasih karunia. Tadi disebutkan di dalam ayat yang ke-28, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria menerima kasih karunia sebagai manusia biasa yang mungkin tidak pernah berpikir tentang apa yang akan dia alami. Tetapi Tuhan berkenan akan Maria memakai kandungannya untuk menghadirkan Yesus dalam rupa anak manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria menerima kasih karunia dikatakan. Dan sebagai manusia, Maria tentu merasa mustahil dan itu dia ungkapkan kepada malaikat. Rasa tidak mungkin karena dia belum menikah. Tetapi saudara, malaikat meyakinkan Maria bahwa adalah pekerjaan Roh Allah, Roh Kudus yang akan diberikan kepadanya. Pekerjaan Allah itulah yang memungkinkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria secara manusia tidak mampu memikirkan bagaimana mungkin. Dia katakan, "Karena aku belum bersuami." Saudara yang dikasihi Tuhan, namun malaikat meyakinkan dia. Ini hal yang menarik. Itu yang membuat Maria ya, yang melatar belakangi akan pujian Maria. Karena apa yang tadinya dia tidak bisa pahami secara manusiawi, tetapi Allah meyakinkan dia bahwa Roh Kudus yang akan diberikan kepadanya, itulah yang membuat perkara dari Allah itu tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itulah yang membuat Maria sungguh-sungguh akhirnya dapat memahami dan menerima akan pernyataan malaikat Tuhan. Karena dia diyakinkan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak mudah saudara, dalam apa yang kita tidak mengerti,
kita membaca atau mendengar suara Tuhan, kita meyakininya, menerimanya. Dan itu yang dialami oleh Maria. Saudara dikasih Tuhan, kita belajar ya, bagaimana hal itu mendasari hal itu mendasari puji-pujian Maria, karena dia sungguh-sungguh menerima janji dari Allah. Dia sungguh-sungguh menerima pernyataan rencana Allah dalam kehidupannya. Hal yang sangat luar biasa tentunya. Bagaimana tidak membuat dia akhirnya meluap dengan pujian, dengan nyanyian yang sungguh kepada Tuhan. Kita melihat yang kedua adalah kesediaan Maria menjadi alat bagi Tuhan. Ini menjadi dasar, saudara. Ini menjadi latar belakang. Kalau Maria tidak bersedia, pasti akan ada kegelisahan. Bukan pujian yang keluar, tetapi kesediaan dia menjadi alat dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu menunjukkan pernyataan bahwa Maria menyediakan diri menjadi alat Tuhan. Menyadari bahwa dirinya sebagai hamba Tuhan, Maria sedia dan taat kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kata hamba Tuhan di sini, Maria bukan seorang imam di bait Allah. Tetapi yang dimaksud adalah Maria menyadari adalah kasih karunia, adalah anugerah, adalah pemilihan khusus dari Tuhan untuk dia menjadi alat dalam hal yang khusus ini. Dalam hal memakai kandungannya untuk menghadirkan Sang Mesias. Menyadari bahwa semua itu karena anugerah, semua itu semata-mata kasih karunia. Maria mengungkapkan dirinya sebagai hamba. Dan dia menyediakan diri untuk taat masuk dalam kehendak dan rencana Tuhan yang khusus ini. Jadilah menurut perkataanmu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, satu kesiapan, satu kesediaan, satu penyerahan kepada Tuhan. Di dalam apa yang tidak dipahami, dinyatakan kepada Tuhan, Tuhan dapat meyakinkan sehingga Maria menyediakan diri dan sungguh-sungguh taat pada rencana atau kehendak Tuhan. Selanjutnya, yang menjadi dasar pujian Maria adalah menerima berkat. Menerima berkat. Di dalam ayat 42 menyebutkan hal itu. Bagaimana sesudah malaikat Gabriel itu menyampaikan pesan itu, tetapi juga sekaligus menyatakan bahwa saudaramu Elisabeth itu pun yang mandul, dia sekarang sedang mengandung. Dan sesudah itu Maria pergi mengunjungi Elisabeth. Pada saat itulah dikatakan dia diberkati. Dan yang menarik, saudara perhatikan di dalam ayat 42. Mulai dari ayat 41 saya bacakan. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Saudara, hal yang sangat spesial. Dinyatakan Elisabeth penuh dengan Roh Kudus, lalu memberkati Maria. Saudara, itu membuat latar belakang itu menjadi latar belakang, membuat satu dasar, membuat satu alasan yang kuat, membuat satu sebab untuk Maria memuji atau menyanyikan
puji-pujian kepada Tuhan. Yang terakhir, Maria meyakini janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu pasti. Selain yang disebutkan oleh malaikat dalam ayat 37, ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Elizabeth mengulangi itu dalam ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, ini menjadi sebab. Ini menjadi sebab untuk Maria betul-betul penuh dengan pujian kepada Tuhan. Karena dia hatinya penuh keyakinan kepada perkataan Tuhan, kepada rencana Tuhan yang besar, kepada maksud Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Meyakini bahwa janji Tuhan atau apa yang Tuhan katakan itu dikatakan pasti terlaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Maria menaikkan puji-pujian dengan alasan yang begitu kuat, dengan dasar yang begitu kuat. Bagaimana dia menerima berita tentang Juru Selamat? Bagaimana dia menyediakan hati, menyediakan diri, menyerah pada rencana dan kehendak Tuhan? Bagaimana dia menerima berkat spesial melalui Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus? Dan bagaimana dia meyakini janji Tuhan, rencana Tuhan yang telah disampaikan kepadanya itu pasti terjadi, pasti terlaksana. Itu sebabnya saudara, kalau kita melihat bagaimana kuatnya puji-pujian Maria, sangat menjadi berkat bagi kita yang membacanya sampai pada hari ini. Kita melihat pada bagian yang kedua ini, nilai dari nyanyian pujian yang dituliskan, yang dinyatakan oleh Maria, yang dituliskan dalam ayat 46 sampai ayat 55 tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketulusan dalam pujian Maria ya, nyata dalam ungkapan Maria yang mengatakan dalam ayat 46, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Dasar dan tujuan dari pujian itu begitu jelas, sangat jelas. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar dan tujuan suatu pujian yang sangat tulus, nyata sekali, jelas sekali. Dia memuliakan Tuhan, dikatakan puji-pujiannya, ungkapan hatinya, nyanyiannya sungguh memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Kita jadi teringat rahasia Daud mengajak jiwanya memuliakan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Banyak kali orang sulit memuji Tuhan dan mengajak jiwanya ya memuji Tuhan. Tetapi Maria dengan banyak hal yang sudah dia alami, banyak hal yang sudah dia dengar, banyak hal yang dia yakini, yang dia nikmati, dia katakan jiwaku. Hatinya, jiwanya penuh dengan pujian kepada Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Tujuan dari pujian itu jelas sekali, memuliakan Tuhan. Lalu disebutkan alasannya, dan bergembira, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Saudara, jiwa memuliakan Tuhan, hati bergembira karena Tuhan.
Itu satu kekuatan yang luar biasa. Satu nilai pujian yang luar biasa. Jiwa yang penuh untuk memuliakan Tuhan. Kegembiraan yang didasarkan karena mengingat segala yang Tuhan buat. Karena meyakini segala yang Tuhan katakan. Karena menerima segala yang Tuhan perintahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu nilai pujian yang luar biasa. Dan kita melihat apa isi dari pujian itu. Apa isi dari pujian itu? Sudah disebutkan tadi salah satunya dalam ayat 47. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Isi puji-pujian yang dituliskan oleh Maria semua berbicara tentang Allah dengan segala karyanya. Semua berbicara tentang Allah dengan segala perbuatannya. Saudara bisa lihat ayat demi ayat. Dalam ayat 47 dikatakan, bergembira karena Allah juru selamatku. Allah yang sudah berbicara, Allah yang sudah meyakinkan dia. Saudara, kita melihat pada waktu itu Maria baru menerima nubuatan bahwa dia akan mengandung. Tetapi keyakinannya akan perkataan Allah melalui malaikat itu begitu kuat. Sehingga sesuatu yang belum terjadi tetapi diyakini, dipercaya, mendatangkan satu pujian kepada Allah. Dia bisa menyebutkan Allah bergembira karena Allah juru selamatku. Dia sudah meyakini bagaimana Yesus akan datang sebagai juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, disebutkan lanjut dalam ayat 49. Namanya adalah kudus. Ya. Namanya adalah kudus. Kita tahu bahwa nubuatan tentang salah satu nubuatan tentang Yesus Kristus adalah kudus. Dia adalah kudus. Dia tidak berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyembah Allah. Maria sungguh-sungguh menyembah Allah karena melihat kepada pribadi Allah, bukan sekedar kepada kebaikan-kebaikan sehari-hari, tetapi menyembah Allah karena mengenal pribadi Allah, karena meyakini suara Dia sebagai Allah, karena meyakini perkataannya yang berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu mempunyai nilai yang khusus, mempunyai nilai tersendiri, merupakan isi yang sangat syarat kalau dibilang ya, isi yang sangat berbobot. Bagaimana pujian berisi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, tentang karya Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin menyebutkan bahwa penting bagi kita untuk kita belajar bagaimana kita menaikkan pujian kepada Allah. Bagaimana kita menaikkan segala rasa hormat kita kepada Dia. Bukan karena hanya menerima kebaikan-kebaikannya, tetapi karena meyakini janjinya, karena percaya pada perkataannya, karena menyerahkan diri pada rencananya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa dasar kita menyanyikan pujian bagi Tuhan? Apa isi dari setiap pujian kita? Apakah sesuai dengan kebenaran? Apakah menjadi sesuatu yang kita sudah nikmati? Banyak sekali orang menaikkan pujian atau doa penyembahan
hanya karena terbiasa mendengar orang menyembah dengan kalimat seperti itu. Tidak sedikit orang memakai kata-kata yang biasa dipakai orang lain. Mungkin diri sendiri sedang terpuruk, tidak mengalami sesuatu. Tetapi karena terbiasa mendengar kalimat-kalimat penyembahan dari mulut para penyembah yang lain, maka sering terikut tanpa punya dasar pengalaman pribadi dengan Tuhan, tanpa punya dasar kepenuhan jiwa yang sungguh rindu memuji Tuhan, tanpa punya dasar kebenaran untuk hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali kegagalan kita anak-anak Tuhan dalam menaikkan puji-pujian, nyanyian kepada Tuhan yang tidak memiliki dasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dasar dari nyanyian pujian Maria. Kita belajar isi dari pujian yang mengungkapkan tentang pribadi Allah. Saudara, doa kita bisa belum dijawab, tapi itu tidak akan menghambat pujian penyembahan kita kalau kita mengenal Allah dengan baik. Karena pengenalan kita akan Allah itulah dasar dari penyembahan kita. Menyembah Allah karena pribadinya, bukan sekedar karena kebaikan-kebaikan materi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri tahun ini, menyongsong tahun yang akan datang, mari kita menaikkan pujian sebagaimana Maria. Maria meyakini perkataan Tuhan. Maria menaikkan pujian kepada Tuhan sebelum sesuatu yang dijanjikan terjadi. Karena dasarnya dia meyakini perkataan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita meyakini firman Tuhan, maka kondisi apapun akan tetap membuat kita dapat menyembah dan memuji-muji Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, maka situasi hidup kita tidak ditentukan oleh kebaikan-kebaikan yang sifatnya secara materi saja. Tetapi dari pengenalan kita, dari perkataan Tuhan yang terus berbicara, yang membuat kita bisa tetap menaikkan pujian, nyanyian kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri tahun ini dan mempersiapkan diri menyongsong atau menatap tahun yang akan datang dengan menaikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, dan siap melakukan perkataan-perkataan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam mengakhiri tahun 2020 ini dan mempersiapkan diri untuk memasuki tahun 2021. Banyak hal yang patut disyukuri dan banyak hal juga yang patut dipercaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan, sehingga dengan melihat suatu yang telah dan yang akan, ini kita tetap dapat mengucap syukur dan memuji-muji serta menyembah Tuhan dengan dasar yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa di minggu terakhir tahun 2020 ini, kami boleh belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan
yang menyatakan bagaimana nilai atau isi dari pujian kepada Tuhan. Kami belajar dari apa yang Tuhan sudah buat dalam peristiwa besar, peristiwa kelahiran Yesus Kristus melalui apa yang telah dikatakan kepada Maria. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk kami mengerti hal yang luar biasa ini. Bagaimana kami disiapkan oleh Tuhan dan kami melihat segala yang Tuhan sudah buat, segala yang Tuhan sudah katakan, segala yang Tuhan telah janjikan, sehingga kami dapat sungguh memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, memuji Engkau, karena semua yang Engkau katakan itu ya dan amin adanya. Terima kasih Tuhan. Dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, hal itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Kami melihat Tuhan sudah berbuat, Tuhan sedang berbuat, dan Tuhan akan berbuat. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, roh kita, pikiran kita. Kita bawa di hadapan Tuhan dalam doa kita di akhir tahun ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara kami dari bulan pertama, minggu pertama, sampai dengan bulan terakhir, minggu terakhir hari ini. Kalau kami melihat ke belakang di tahun ini, begitu banyak kesusahan yang dialami oleh manusia, bangsa-bangsa, negara-negara, termasuk kami di sini, dengan menyebarnya COVID-19 ini. Namun dalam segala hal, kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami. Terima kasih bagi semua jemaat Tuhan dalam doa bersama hari ini. Kami mau berdoa supaya tiap-tiap kami diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kami hari ini, kiranya itu menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi remah yang dapat menguatkan, menolong kami untuk mengakhiri tahun 2020 ini dan siap menyambut tahun 2021 dengan tentu masih banyak permasalahan, pergumulan yang belum berakhir. Namun kami percaya, tahun bisa berganti, tapi Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang tetap sama, kemarin, hari ini, dan hari esok. Berkati setiap kami pada saat ini. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, supaya Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam kekuatan dan protek Tuhan sendiri, sehingga kami tetap terpelihara di dalam tangan kasih Tuhan. Berkati semua jemaat yang ada di rumah masing-masing, ataupun mungkin ada keluar tapi ada di taman dan di berbagai tempat yang sedang mengikuti ibadah ataupun mengikuti ibadah melalui YouTube ini. Kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami doakan untuk gereja GMKIH dengan situasi mengakhiri pelayanan ini, baik untuk di Hong Kong, di Macau, jemaat kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka. Walaupun sudah cukup lama tidak ada kunjungan pelayanan ke sana, tapi kami percaya Tuhan akan tetap menolong menyertai mereka. Tuhan yang akan tetap melindungi mereka, sebagaimana doa dari jemaat Tuhan ada di sana dalam siang malam, berdoa, bergumul, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga di dalam pelayanan yang masih sisa, baik untuk acara akhir tahun dan juga untuk awal tahun yang akan datang. Tuhan memberkati jemaat-jemaat orang tua, kami juga doakan supaya Tuhan memberkati, khususnya dalam musim dingin ini, supaya semua kami dalam kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami doakan untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan, para misioneri yang melayani di berbagai tempat, kami doakan Tuhan berkati. Kami juga doakan untuk YPP di Batu dengan situasi saat ini, waktu libur, kami doakan untuk mahasiswa yang tinggal di kampus dan staf yang ada, kami doakan Tuhan memberkati mereka.
Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan GMKIH di tahun 2021 yang akan datang. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Sebagaimana Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami di tahun 2020 ini, maka kami sangat yakin dan percaya bahwa di tahun 2021 yang akan datang, Tuhan akan tetap memberkati. Bahkan Tuhan bukakan lagi pintu-pintu pelayanan yang baru untuk kami sehingga ada jiwa yang dicapai bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Kebutuhan pelayanan gereja kami untuk mengakhiri bulan ini kami doakan Tuhan memberkati. Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya sehingga bulan dapat tercukupi oleh karena berkat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan selanjutnya supaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih bagi semua jemaat yang dengan kerinduan hati terbuka memberikan dukungan pelayan melalui doa-doa dan persembahan-persembahan mereka. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Hong Kong ini, pemerintah Hong Kong, juga gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati supaya walaupun situasi lockdown, tapi jemaat Tuhan, baik untuk gereja lokal ataupun gereja-gereja luar yang ada di sana, tetap semangat dalam bersekutu dengan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang diprogramkan oleh masing-masing gereja. Terima kasih Tuhan untuk pemerintah juga dalam berusaha menangani, memberikan peraturan-peraturan agar supaya ditaati untuk demi memutus rantai penyebaran COVID ini. Supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Untuk negara kami Indonesia yang juga penyakit ini semakin berkembang, kami doakan untuk pemerintah supaya diberi hikmat, kekuatan, kemampuan untuk dapat menanggulangi krisis-krisis yang ada. Baik untuk peraturan-peraturan diterapkan untuk memutus rantai penyebaran COVID, ataupun juga dengan dampak daripada COVID dan dengan situasi ekonomi. Kami doakan supaya masyarakat yang terdampak akibat daripada COVID ini, banyak yang di PHK, bahkan juga ekonomi rumah tangga menjadi berkurang. Kami doakan Tuhan sendiri menolong dan mencukupinya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini sehingga tetap menjadi alat di tangan Tuhan dalam rencana Tuhan yang agung untuk kemuliaan nama-Mu sendiri bagi bangsa ini. Kami doakan untuk pelayanan di antara orang-orang Israel supaya Tuhan lebih banyak orang Israel yang dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati kami hari ini, persembahan yang kami sudah berikan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang telah meneguhkan kita, menguatkan kita di tahun ini. Biarlah firman itu menjadi rema di hati kita, sehingga di tahun hari-hari yang kita akan jalani, bahkan tahun yang akan kita jalani, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita akan kembali, sekalipun hari esok kita tidak tahu, tetapi kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kita tetap memberitakan kabar baik kepada semua orang, supaya semua orang dapat mendengar berita keselamatan itu. Mari kita tutup ibadah kita dengan menyanyi bersama, Kabarkanlah ke Gunung.
akan dibunuh di bukit dan di mana jua, hai, dia akan dibunuh, lahirnya Al-Masih. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita hari ini di minggu terakhir. Oleh karena itu, kita akan akhiri ibadah dan pulanglah kita semua dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Akhirnya dalam mengakhiri ibadah ini kami atas nama GMKIH mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Baik semua jemaat yang ada di Hong Kong ataupun di Makau. Kiranya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan untuk sampai pada menyambut tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.